Baik, Ustaz awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan review materi tema 7 dan tema 8. Ya, mudah-mudahan review pada pagi hari ini bisa membuat kita lebih memahami apa yang selama ini sudah Ustadz jelaskan, apa yang selama ini sudah Ustadz berikan ya, baik itu video maupun di pertemuan virtual Zoom meeting seperti ini maupun hal yang lainnya seperti sahabat siswa. Baik, marilah kita awali review pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan review hari ini berjalan lancar tanpa kendala suatu apapun, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari review untuk hari ini. Ya, semuanya berdoa bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku yang Ustaz sayangi dan yang Ustaz banggakan, review hari ini terkait tema 7 dan tema 8. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, harapkan kalian mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, setelah kalian melakukan pembelajaran review ini, mampu menggali isi teks pidato dengan baik. Nah, yang ketiga, setelah kalian mengikuti review tema 7 dan 8 ini, mampu menjelaskan ciri pubertas ya, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang nomor 4, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di segala bidang ya, dalam lingkup ASEAN. Dan yang kelima, setelah kalian mengikuti review tema 7 ini, mampu memahami tentang interval nada. Ya, begitu ya. Jadi saya harapkan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai setelah kalian mengikuti review di pagi hari ini. Mohon semuanya bisa menyimak ya, menyimak dengan baik ya. Kalau misalnya harus menyiapkan cemilan atau minuman hangat, boleh silakan. Nanti sembari saat kalian belajar bisa minum ya, bisa makan cemilan, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap mengikuti dan menyimak Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, kita awali dengan pembelajaran materi muatan PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silakan Mas Raffi untuk membacakan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Silakan Mas Raffi. Aku tahu Ustaz. Yes. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mas Raffi. Selanjutnya silakan Mas Lintang. 3, 2, 1, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sudah 5. Sudah, Ustaz. Sekarang kalau misalnya Pancasila, sila pertama, pengamalan nilainya itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Ada lagi yang lain? Ibadah sesuai agamanya. Ibadah sesuai agamanya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, dua-duanya sudah benar ya. Berdoa itu juga salah satu bagian dari apa? Pengamalan sila pertama Pancasila. Ya. Jujur juga seperti itu. Jujur juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila ya. Karena kita jujur, berarti jujur itu termasuk bagaimana kita percaya sama Allah ya, sama Tuhan ya. Hanya kita harus berbuat jujur. Tadi sila pertama sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Selanjutnya sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Contoh pengamalan ya. Nilai sila yang kedua itu seperti apa contohnya? Silakan yang teman yang terjatuh dari sepeda. Ya, membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ada lagi yang lain? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Ya, ada lagi yang lain? Betul. Udah dijawab Raffi tadi. Membantu teman yang kena musibah. Membantu saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Contohnya sekarang yang banyak terjadi di negara kita ya. Ada musibah banjir, longsor, gempa, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya bisa sedikit menyisihkan harta kita ya, atau uang kita, atau apapun itu, baik kebutuhan pokok maupun hal yang lainnya, maka ini bagian dari cermin kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Ya, berbagi ya. Dengan cara apa Ustadz? Kan jauh. Di Kalimantan jauh, Sulawesi jauh. Bagaimana? Nah, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang dapat menyalurkan bantuan-bantuan atau donasi dari kita semua. Salah satunya di lembaga Lazis Al-Haramain Surabaya ya. Itu bagian dari lembaga satu yayasan dengan SDIT Gilmani Surabaya. Jadi yang kalian ingin membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang kena musibah bisa langsung menuju ke Lazis Al-Haramain ya. Entah itu berupa sembako, entah berupa uang atau berupa apapun, silakan bisa langsung ke kantor Lazis Al-Haramain atau bisa transfer ya kalau uang. Nah, itu bagian dari pengamalan nilai-nilai sila kedua. Selanjutnya kita menuju ke sila ketiga. Sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Indonesia. Ada yang tahu? Kerja bakti. Pengamalan nilai. Bakti. Ya. Tak membeda-bedakan. Kerja bakti. Tidak membeda-bedakan. Membeli produk negeri. Apa Mas? Suku, ras, agama. Agama, ya. Membeli produk negeri. Membeli produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, ya.
membeli produk-produk dari tetangga sekitar, dari teman-teman kita, ya, membeli barang-barang atau apapun dari saudara-saudara kita yang menjual, ya. Itu bagian dari bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga. Kita lanjutkan kembali ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Kira-kira contoh pengamalan nilai sila keempat, contohnya seperti apa, Mas? Ada yang bisa menjawab? Gotong royong membersihkan selokan. Gotong royong Terus. membersihkan selokan, terus ada lagi yang lain? Pemilu. Apa? Ya, pemilu. 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 Ya, ada yang tahu pemilu itu singkatan dari apa? Panjangan pemilu itu apa? Pemilihan umum. Apa? Pemilihan umum. Pengambilan keputusan Pemilihan. musyawarah. Nah, ini salah satunya adalah musyawarah. Benar. Ada lagi yang lain yang belum menjawab sama sekali. Siapa ini? Mas Fadil, Mas Wati, Mas Ali belum jawab sama sekali. Ada lagi yang lain, Mas Hasan juga. Permusyawarah. Sila keempat. Ya, salah satunya adalah musyawarah. Ada pemilu, pemilihan umum, ada pilkada, pemilihan kepala daerah, itu juga salah satu bagian pengamalan sila keempat. Pilkades kalau tinggal di desa, ada lagi pemilihan wali kota kalau misalnya tinggal di kota, ya. Ada pemilihan presiden, pilpres, nah, begitu ya. Itu salah satu pengamalan nilai Pancasila sila keempat. Selanjutnya kita beralih ke pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira contohnya pengamalan seperti apa? Silakan, siapa yang Bagi makanan secara adil. Ya, apa, Mas? Berbagi Membagi makanan makanan. secara adil. Makanan dengan adil. Membagi makanan secara adil. Misalnya, si A dikasihkan 1 potong roti, si B 1 potong roti, si C 1 potong roti. Apakah seperti itu dinamakan adil? Apakah seperti itu yang dinamakan adil? Ya. Hah? Ya. Ya. Berarti pemahaman kita selama ini adalah adil adalah sama. Ya. Tetapi pada hakikatnya adil itu tidak harus sama. Ya, adil itu adalah proporsional. Maksudnya proporsional apa, Ustadz? Ya, sesuai peruntukannya, sesuai fungsinya, sesuai dengan keperluannya. Contoh, misalnya orang tua memberikan uang saku kepada anaknya. Kalau misalnya pemahaman kita tentang adil adalah sama, maka ini pemahaman yang kurang tepat, ya. Kalau harus sama, berarti anak yang kuliah dengan anak yang masih TK berarti harus diberi uang saku yang sama. Itu namanya adil. Kalau kita persepsi kita adil adalah sama. Tetapi adil itu adalah proporsional. Seperti apa? Ya, kita kasih sesuai peruntukannya. Kalau misalnya mempunyai anak yang sudah kuliah, nah otomatis uang sakunya lebih banyak daripada anak yang masih TK, masih SD, ataupun masih SMP, dan yang lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk bagian adil. Jangan dikira nanti, wah enak ya Mas, enak Mbak dikasih uang segitu, sedangkan saya hanya segini. Nah, jangan seperti itu, karena apa? Adil itu proporsional sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, begitu ya. Jadi kita harus punya persepsi tentang adil yang benar. Jadi adil nggak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, itu Mas. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang
pidato. Kemarin sudah Ustadz jelaskan tentang pidato. Nah, hari ini Ustadz akan berikan lagi contoh pidato. Nanti diharapkan kalian bisa mempraktikkan pidato singkat. Nanti Ustadz akan berikan teksnya, kalian tinggal baca. Nah, Ustadz ingin tahu kalian cara mempraktekkan atau cara berpidato di depan umum, ya. Karena ini juga bagian dari pembelajaran nanti saat UKK. Saat UKK nanti kalian akan mempresentasikan hasil penelitian atau hasil karya ke orang tua, ke guru, dan ke teman-teman siswa yang lain. Ya. Jadi ini bagian dari pembelajaran untuk persiapan UKK. Baik, Ustadz akan berikan contoh pidato yang lain. Kemarin sudah Ustadz berikan contoh, sekarang apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat videonya? Wow, sekali. Kalau sudah terlihat, Ustadz akan play. Kalau belum, Ustadz ulangi. Apakah sudah terlihat? Sudah Ustazah. Ustadz. Mirip kayak azam iki sesuai. Baik. Urai. Jelak-jelak loh. Silakan disimak baik-baik. Videonya stuck Ustadz. Suaranya juga nggak jelas. Videonya berisik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara Qur'an wa hidayatan Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma pada kepada Kementerian yang saya muliakan, kepada Bapak Dewan Negeri yang saya hormati, hadirin sahabat dari dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama-sama semua marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah menciptakan seluruh dunia dan akhirat tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si burung-burung hingga sempurna kehidupan di alam semesta. Kedua kalinya, sholawat dan salam yang sudah senantiasa mengalir berat kepada para pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengurangi cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat di sekian zaman. Beliau adalah Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan yang berjudul membangun generasi Quran untuk kejayaan bangsa. Hadirin sahabat dan rahimahullah, generasi muda merupakan salah satu kekuatan dari umat atau bangsa betul untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa yang melihat generasi muda. Serta motivasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Maafkanlah
Baik, demikian tadi sedikit cuplikan bagaimana pidato ya, pidato yang baik ya. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa pidato ya, bagian-bagian pidato yang harus kalian ketahui adalah salam pembukaan ya. Tadi sudah kita lihat bagaimana salam pembukaan dari salah satu juara tingkat nasional ya, juara 1 ya, lomba pidato. Itu ada salam pembukaan. Nah, setelah salam pembukaan ada pendahuluan. Setelah pendahuluan ada inti. Inti itu adalah materi yang ingin disampaikan. Ya. Selanjutnya setelah inti sudah ada penutup. Penutup itu adalah kita bagaimana menjelaskan secara singkat ya dari kegiatan inti tadi ya. Atau closing statement ya, atau closing statement. Selanjutnya setelah penutup ada salam penutup. Tadi sudah kita lihat bersama-sama ya, bahwa ada salam penutup ya. Jadi ada salam pembuka dan ada salam penutup. Jadi itu adalah bagian-bagian dari pidato ya. Ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Harus dipahami. Selanjutnya Ustadz akan memberikan teks pidato dan kalian salah satu di antara kalian Ustadz tunjuk untuk membacakan teks pidato dan mempraktikkannya. Ya, Ustadz ingin lihat bagaimana kemampuan kalian untuk membaca atau berpidato. Bentar ya. Teksnya sangat singkat karena Ustadz berikan yang singkat. Baik, ini sudah muncul ya, teksnya sudah terlihat ya. Silakan Ustadz berikan kesempatan untuk membacakannya. Ustadz berikan kesempatan untuk membacakannya. Bisa seperti contoh yang tadi ya, dengan gerakan-gerakan. Video wajib dihidupkan biar Ustadz bisa menilai. Coba ada yang mau membacakan terlebih dahulu? Silakan. Siapa yang mau? Sudah ada teksnya? Enggak mau. Enggak mau. Baik, kalau enggak mau berarti Ustadz harus tunjuk. Sekarang silakan Mas Rama untuk mempraktekkan pidato singkat berikut ini ya. Hitungan ketiga silakan dihidupkan video audionya ya. Silakan langsung dimulai. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangannya apakah Hadirin yang saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Hadirin yang saya hormati, sebentar, gak kelihatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipannya. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu,
Kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangat penting sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya. Walau hanya 1 jam saja itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ya, baik, terima kasih Mas Rama. Nah, selanjutnya Ustadz ingin ada teman yang lain bisa mempraktekkan pidato ya, bisa dengan gerakan-gerakan yang bervariatif ya, tidak hanya diam, hanya membaca ya, bisa. Nanti akan Ustadz berikan penilaiannya. Selanjutnya siapa yang berkenan untuk membacakan pidato singkat ini? Siapa yang berani? Ustadz nggak bertanya siapa yang bisa, bukan. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Baik, karena nggak ada yang berani, maka Ustadz tunjuk biar kalian berani. Silakan Mas Lintang untuk membacakan pidato singkat berikut. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipannya. Bahkan malaikat tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangat penting sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya. Walau hanya 1 jam saja itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pahalanya yang beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah diperagakan oleh 2 teman kita ya. Inti yang pertama saat berpidato adalah kita lihat tadi di contoh awal bahwa pidato itu tidak harus tergesa-gesa, tidak terburu-buru, santai, slow ya. Karena di sini ada teks, mungkin terlihat seperti kayak membaca ya, bukan pidato. Tetapi meskipun dengan teks harusnya kita ada intonasi ya, bagaimana saat kita cepat ya,
saat bagaimana membaca cepat, saat bagaimana pelan, suaranya juga seperti itu ya. Bagaimana ada tekanan ya, bagaimana pelan ya, bagaimana keras. Nah, itu semua harus kita atur. Intinya adalah tidak perlu tergesa-gesa ya, tidak usah tergesa-gesa. Santai. Ini Ustadz akan jelaskan mana yang bagian-bagian dari pidato yang sudah Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah salam pembuka ya. Kita lihat lagi tadi mana. Salam pembuka. Nah, salam pembuka ini ya. Ini adalah salam pembuka, silakan disimak semuanya. Ya, salam pembuka. Selanjutnya ada apa? Pendahuluan. Pendahuluannya bisa dari kalimat ini, paragraf ini. Ini pendahuluan. Ya. Ini pendahuluan. Ya. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini adalah bagian dari pendahuluan. Intinya mana intinya? Intinya ada di sini. Ini adalah inti. Nah, ini adalah inti. Ya, inti dari materi yang ingin disampaikan oleh teks pidato ini adalah tentang apa? Tentang mencari ilmu. Ya, bagaimana mencari ilmu itu agar kita tidak boleh sombong meskipun ilmu kita sudah tinggi, ilmu kita sudah banyak. Nah, ini adalah bagian dari inti. Ya. Bagian dari inti. Selanjutnya bagian dari penutup. Mana bagian dari penutup? Bagian dari penutup adalah ini. Ini tadi kan inti sampai sini ya. Nih, sampai sini itu inti. Yang sebagian dari keutamaan. Sampai sini itu inti. Ya. Ini masih inti. Jadi ini sampai sini inti. Penutupnya mana? Ya, ini penutupnya. Penutupnya ini. Nah, ini bagian dari penutup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah penutup ada salam penutup. Tadi salam pembuka, sekarang salam penutup. Nah, ini juga harus kita ucapkan ya. Kalau ada salam pembuka, maka harus ditutup dengan salam penutup. Jadi itu adalah bagian-bagian dari pidato. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum Ustadz lanjutkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada Ustadz lanjutkan ke materi review berikutnya, yaitu tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Ada yang bisa menjelaskan ciri pubertas laki-laki dan perempuan? Kalau ciri pubertas laki-laki seperti apa, Mas? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Ustadz berikan nilai yang bisa menjelaskan. Soalnya membesar. Apanya membesar, Mas? Yang membesar apanya? Suara. Suaranya membesar. Terus apa lagi? Dada. Hah? Dada membidang. Dada membidang. Ya, ada lagi yang lain? Tumbuh rambut harus di area kemaluan. Ya, ada lagi yang lain? Mimpi basah. Mimpi basah.
karena mimpinya pas hujan-hujan. Nah, ada lagi yang lain? Tidurnya di jalanan trotoar. Iya, makanya basah. Ada lagi yang lain? Terus mati kepidak mobil. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, sekarang kalau pada perempuan, seperti apa kira-kira ciri pubertas pada perempuan? Menstruasi. Iya, Dada membesar. perempuan mengalami menstruasi. Ada lagi yang lain? Dada membesar. Ya, dada atau payudara mulai tumbuh ya. Mulai Tumbuh rambut di area kemaluan. ya, tumbuh rambut di area. Ada lagi yang lain? Suara melengking. Pinggul. Suara melengking, Ustaz. Suara melengking. Ya, apa kira-kira suara melengking itu? Ada yang bisa Gitu Ustaz paling. Oh gitu ya. Masa perempuan kayak begitu suaranya? Berharap begitu. Ya, itu salah satu ciri. Lah duwe boneka ya. Kedua, darah akan tumbuh tidak bersamaan dan sangat halus. Nah, rambut di kaki dan lengan tumbuh lebih banyak. Nah, ini juga salah satu ciri pubertas pada perempuan ya. Rambut di bawah lengan mulai tumbuh. Terus pada beberapa anak perempuan rambut juga tumbuh di bibir atas dan ini adalah hal normal. Jadi kadang ada di bibir atas itu kayak ada rambut halus gitu ya. Nah ini suatu hal yang normal karena ini sudah mulai masa pubertas ya. Berkeringat lebih banyak dan mulai muncul jerawat dalam bentuk bintik putih, hitam, dan pustula yang biasa dipecah atau mengalami erupsi. Nah ini juga banyak, biasanya perempuan itu berkeringat lebih banyak dan mulai muncul jerawat. Salah satu ciri dari pubertas itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar atau review tentang peran Indonesia dalam kerjasama dalam segala bidang lingkup ASEAN ya, baik itu bidang ekonomi, pendidikan, ya politik dan yang lain sebagainya, hukum ya dan yang lain sebagainya. Nah itu juga harus kita pahami. Di pembelajaran tema 7 maupun tema-tema selanjutnya atau sebelumnya itu sudah banyak sekali Ustadz jelaskan terkait kerjasama dalam lingkup ASEAN ya. Hampir di tema 1 sampai tema 9 semuanya kita membahas tentang kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Nah, interval nada ya, interval nada. Interval adalah jarak dari nada satu ke nada berikutnya. Nah, itu adalah interval. Interval itu jarak. Interval nada berarti jarak nada. Jadi kalian harus bisa pahami interval nada juga beberapa kali kita pelajari ya. Di tema 9 kemarin juga kita pelajari ya, tema 7 juga. Insya Allah sudah sering kali kita pelajari interval nada. Dan kalian juga harus bisa memahami contoh-contoh lagu ya yang termasuk dalam diatonis mayor ya. Diatonis mayor itu apakah sedih, apakah riang gembira. Nah, diatonis mayor itu adalah lagu-lagu yang bersifat gembira. Nah, kalau diatonis minor ya, berarti itu yang bersifat sedih ya. Gitu. Jadi kalian harus bisa memahami itu. Nanti bisa melihat video-video kembali yang sudah Ustadz sampaikan, sudah Ustadz jelaskan di channel sekolah ya, atau channel kelas ya. Jadi begitu. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal-soal latihan ya. Ini sebagai review akhir sebelum kalian nanti benar-benar siap untuk mengerjakan soal PAT ya. Insya Allah di pekan besok ya kita sudah mulai di pekan PAT. Ada mulai tema 7 ya. Tema 7, tema 8, tema 9. Ya, begitu ya. Jadi Ustadz harapkan kalian benar-benar bisa mengikuti setiap misi, setiap kegiatan
dari sekolah, ya, dari ustadzahnya. Apapun materinya harus kalian ikuti. Baik itu yang kemarin sudah Ustadz sampaikan TIK. Nah, TIK juga masih banyak yang belum mengerjakan. TIK kenapa harus ada? Ya, karena harus ada penilaian. 1 bulan 1 kali. TIK ya, hanya 1 bulan 1 kali karena masa pandemi seperti ini. Ya, bahasa Arab juga masih ada yang belum mengikuti penilaian kalian. Jadi begitu. Jadi nanti akan Ustadz share link latihan untuk kalian semua. Ustadz harapkan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan tersebut dengan sangat serius ya. Bisa saja latihan-latihan yang Ustadz share itu ya sama dengan soal-soal PAT, bisa saja seperti itu ya. Makanya kalian akan rugi jika sampai tidak mengerjakan soal-soal latihan yang Ustadz sampaikan, karena bisa saja ya sama saja sebenarnya ya. Karena soal-soal ya itu saja, tidak banyak ya terkait misalnya interval nada ya, kayak begitu saja soal interval nada ya, jarak nada dari nada satu ke nada yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengerjakan soal-soal latihan yang akan Ustadz share setelah ini di grup saja ya. Hari ini kita sudah melakukan review terkait kompetensi dasar yang tadi sudah Ustadz sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah pelajari. Siswa mampu menggali isi teks pidato dengan baik. Tadi juga sudah kita pelajari. Siswa mampu mendengarkan diri pubertas laki-laki dan perempuan. Kita sudah pelajari. Nah, terkait yang peran Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN juga insya Allah sudah sering kita pelajari. Dan yang terakhir adalah tentang interval nada juga insya Allah sudah sering kita pelajari. Penekanan dari Ustadz sebelum kita akhiri ya, bahwa kalian semua ya, baik itu materi yang sifatnya akademik maupun non akademik harus benar-benar kita jalani, kita jalankan, kita selesaikan dengan baik ya. Misi-misi harus kita jalankan dengan baik dan tentunya misinya harus sukses ya, mission komplit ya, misinya harus komplit. Dan tentunya kalian semua harus bisa menanamkan dalam diri kalian bahwa semangat menolak menyerah harus benar-benar kalian tanamkan pada diri kalian ya. Nggak ada kata menyerah ya. Kalau ada quote dari yang Ustadz baca di salah satu status ya, kegagalan adalah kesuksesan yang gagal. Nah, ini maksudnya adalah ya kegagalan ya wis gagal, berarti kita harus bagaimana mulai kembali ya. Yang gagal itu bagaimana kedepannya tidak gagal. Dengan cara apa ya? Menolak menyerah ya. Dengan cara menolak menyerah. Kalau dengan gagal kita sudah menyerah ya sudah selesai, berarti kita akan gagal selamanya. Tapi setelah gagal kita mencoba kembali, insya Allah kegagalan itu akan berubah menjadi kesuksesan. Jadi untuk anak-anakku semua jangan menyerah. Hari ini nilai kita misalnya jelek, tidak apa-apa, masalah. Yang penting ada usaha bagaimana kita selanjutnya nilainya bisa lebih baik lagi. Ya gitu. Tetap harus berusaha. Ya. Intinya adalah semangat menolak menyerah gitu ya. Intinya tidak boleh menyerah. Ya, karena menyerah sama saja dengan kegagalan. Ya, menyerah sama dengan kegagalan. Ya, dengan semangat insya Allah kegagalan akan berbuah kesuksesan. Itu ya. Dari pembelajaran hari ini, review hari ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Mas Lintang ada yang mau ditanyakan, Mas Lintang? Yang lain juga? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada nanti ditunggu ya untuk soal latihan Google Form ya. Ada 2, ada yang tema 7 dan tema 8. Insya Allah mudah ya, yang selama ini sudah kalian kerjakan. Ustadz ingin dengan mengulang-ulang soal-soal itu kalian bisa paham ya. Dengan mengulang-ulang soal itu, dengan nanti ada soal yang sama atau yang hampir sama, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar, tidak perlu bingung lagi ya. Jadi menjawabnya bisa cepat itu ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup untuk pembelajaran review pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Sebelum itu, Ustadz ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anak-anakku yang hari ini sudah bergabung. Ustadz bangga dengan kalian ya, yang sampai detik ini masih istiqomah, yang mengikuti semua pembelajaran yang Ustadzah sampaikan ya. Semua program-program dari sekolah yang sudah kalian ikuti, Ustadz sampaikan banyak berterima kasih sekali ya untuk kalian yang sampai detik ini masih istiqomah, masih kuat, masih semangat menolak menyerah ya. Kalian sangat luar biasa yang sampai detik ini masih istiqomah. Baik, marilah kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz awal sampai akhir, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyakiti hati kalian, mohon diikhlaskan untuk dimaafkan ya. Demikian sebaliknya, jika kalian ada salah, Ustadz sudah memaafkan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa nanti dikerjakan soal latihan ya, tema 7 dan tema 8. Ustadz share di Ya, WA. ya, assalamualaikum. Salam.